Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman saya akan membahas mengenai akuntansi sektor publik pendidikan. Penjelasan materi ini akan dijelaskan oleh kami, yaitu kelompok 5, yang beranggotakan saya sendiri, Karin Trijuniaswati, dengan NIM 185200051. Saya Faridan Mawati, NIM 1852007. Nama saya Deviantika Sari, NIM 18520033. Materi sesi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian akuntansi sektor pendidikan dan pengertian pendidikan itu sendiri. Akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan pencatatan, mengklasifikasikan, menganalisis, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. Pengertian pendidikan adalah sektor yang dapat menciptakan kecerdasan manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Pentingnya pendidikan agar dengan mudah segala kebutuhan hidup dapat diperoleh. Salah satu akuntansi sektor pendidikan adalah akuntansi universitas, di mana akuntansi universitas merupakan organisasi non-laba dan non-pemerintahan. Universitas merupakan salah satu institusi pendidikan yang berbentuk perguruan tinggi selain akademik, politeknik, dan institut. Di dalam aplikasi akuntansi, dananya dapat dilihat dari praktik akuntansi universitas sebagai salah satu jenis organisasi nirlaba. Nah, siklus akuntansi universitas itu sendiri memiliki 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap pencatatan. Tahap ini seperti kegiatan identifikasi dan pengukuran bukti transaksi dan bukti pencatatan, kegiatan pencatatan bukti transaksi, dan posting dari jurnal berdasarkan kelompok. Tahap yang kedua adalah tahap pengiktisaran, di mana pada tahap ini mencakup penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja atau neraca lajur, pembuatan ayat jurnal penutup, dan pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga adalah tahap pelaporan Laporan pada tahap ini seperti laporan surplus defisit, laporan arus kas, neraca, catatan atas laporan keuangan. Pada akuntansi universitas juga terdapat siklus dana yang diterapkan, seperti dana lancar. Dana lancar adalah dana yang didirikan universitas untuk mengelola kekayaan atas sumber daya yang akan digunakan dalam rangka membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Lalu ada juga dana pinjaman. Yang dimaksud dengan dana pinjaman ini yaitu dana yang didirikan untuk mengumpulkan dana-dana yang akan digunakan untuk memberikan pinjaman baik pada pegawai universitas maupun pihak lain yang terkait dengan universitas. Selanjutnya, dana abadi. Dana abadi adalah dana yang dikumpulkan dan kemudian dikelola oleh universitas tidak untuk penggunaan jangka pendek. Lalu ada juga dana anuitas dan dana pensiun. Dana ini semacam dana pensiun yang dikelola oleh universitas. Lalu yang terakhir adalah dana pembangunan. Dana ini adalah dana yang dikumpulkan dengan tujuan penggunaan berupa pembangunan gedung, fasilitas dan aset tetap lainnya. Selanjutnya adalah peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan. Menurut Bastian, peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi keuangan yang kuantitatif agar berguna dalam pengambilan keputusan. Setelah kita tadi membahas tentang akuntansi universitas, kali ini kita akan bergeser sedikit pada akuntansi di lingkungan sekolah. Nah, akuntansi di lingkungan sekolah ini memiliki peran dan fungsi di masing-masing jabatan, seperti kepala sekolah. Nah, ternyata fungsi dan peran akuntansi kepala sekolah adalah untuk mengevaluasi sekolah, melakukan tindakan-tindakan pengoreksian, dan melakukan perencanaan sekolah yang diperlukan untuk kemajuan sekolah. Kemudian ada juga guru dan karyawan. Peran dan fungsi guru karyawan adalah untuk stabilitas dan profitabilitas sekolah, termasuk kemampuan sekolah dalam memberikan balas jasa dan kesempatan kerja. Lalu ada kreditor atau pemberi pinjaman. Untuk melihat kemampuan sekolah dalam membayar pinjaman. Lalu ada juga orang tua siswa. Nah, peran ini untuk mengetahui informasi kelangsungan hidup institusi pendidikan, terutama perjanjian jangka panjang dan tingkat ketergantungan sekolah. Ada juga supplier dan pemasok. Peran ini tertarik tentang kemampuan sekolah dalam membayar utang pada saat jatuh tempo.
Ada juga pemerintah dan lembaga di bawahnya. Peran ini berkepentingan terkait aktivitas sekolah dengan alokasi sumber daya, seperti mengatur aktivitas sekolah, menetapkan kebijakan anggaran, dan sebagai acuan penyusunan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Lalu yang terakhir ada juga masyarakat. Nah, peran dan fungsi masyarakat untuk berkepentingan melihat perkembangan laporan keuangan beserta rangkaian aktivitasnya. Materi selanjutnya yaitu siklus akuntansi pendidikan. Siklus akuntansi pendidikan merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasan, dan pelaporan keuangan. Siklus akuntansi pendidikan ini sama dengan siklus akuntansi pada universitas tadi, yaitu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Materi selanjutnya adalah laporan keuangan dalam akuntansi pendidikan, yaitu yang pertama adalah neraca, di mana neraca hanya menampilkan gambaran institut pendidikan pada saat tanggal neraca saja. Kemudian yang kedua, laporan surplus defisit, yaitu laporan ini menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas. Yang ketiga, laporan arus kas, laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Materi selanjutnya adalah anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau biasa disebut dengan APBS. Pengertian ini yaitu dokumen yang dibuat oleh penyelenggara sekolah yang memuat serangkaian kalkulasi kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan berdasarkan rencana atau program yang telah disusun oleh penyelenggara sekolah. Selain itu, APBS juga menggambarkan alokasi dan distribusi sumber-sumber keuangan kepada setiap bagian aktivitas sekolah. Materi selanjutnya akan dibahas oleh anggota kelompok saya yang bernama Farida Irmawati, kemudian disusul dengan anggota yang lain bernama Devi Antikasari. Di sini saya akan melanjutkan materi anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau APBS. Dana pendidikan di sini merupakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan. Secara umum, dana pendidikan di sekolah ini berasal dari 3 sumber. Yang pertama dari pemerintah, kedua dari orang tua, ketiga dari masyarakat. Dana dari pemerintah di sini bisa berupa dana penyelenggaraan pendidikan atau DPP, bantuan APBD, dana kontingensi, dan hibah luar negeri. Yang kedua, dana dari orang tua itu bisa berupa sumbangan penyelenggaraan pendidikan atau SPP, dan segala pungutan dari orang tua siswa. Yang ketiga, dana dari masyarakat itu bisa berupa sumbangan dari alumni, masyarakat sekitar, perusahaan, dan sebagainya. Anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau APBS ini ada pos pendapatan dan pengeluaran. Pos pendapatan terdiri dari sumbangan pendidikan yang terkucur secara triwulan atau DPP. Jadi ini tuh dana dari pemerintah yang diberikan secara 3 bulan sekali untuk membiayai proses belajar mengajar. Selanjutnya, yang kedua, bantuan APBD itu juga berasal dari pemerintah. Yang ketiga, sumbangan penyelenggaraan pendidikan atau SPP itu berasal dari orang tua untuk membiayai kebutuhan anaknya dalam proses sekolah tersebut. Yang keempat, uang gedung atau uang pangkal juga berasal dari orang tua. Yang kelima, dana sukarela juga berasal dari orang tua siswa. Sedangkan pos pengeluaran di sini untuk membiayai gaji pegawai tetap, honor, operasional kegiatan belajar mengajar atau KBM selama 1 tahun, itu seperti membiayai pembelian alat tulis belajar mengajar seperti penghapus, spidol, seperti itu. Terus juga bisa untuk pembiayaan kursi, meja yang telah rusak seperti itu. Terus selanjutnya bisa juga untuk membiayai biaya transport Olimpiade, terus juga bisa untuk ketika rapat-rapat. Yang keempat, pemeliharaan atau renovasi ringan itu seperti pengecatan, pembetulan atap yang bocor. Yang kelima, pembangunan fisik atau investasi. Itu bisa berupa pembangunan gedung, investasinya itu bisa berupa komputer atau pembelian alat peraga. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RAPBS. Yang pertama, menentukan atau menyusun sumber dana sekolah. Yang kedua, menyusun rencana kerja tahunan sekolah atau RKTS sesuai standar pendidikan. Yang ketiga, menentukan kegiatan dalam RKTS yang dibiayai. Yang keempat, menyusun RAPBS. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan RAPBS. Yang pertama, menggunakan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka menengah yang telah ditentukan dalam rencana pengembangan sekolah. Yang kedua, mengumpulkan, merangkum, mengklasifikasi, dan mengelompokkan masalah dari berbagai bidang.
Yang ketiga, menganalisis kebutuhan sekolah selama 1 tahun. Yang keempat, memprioritaskan kebutuhan yang penting. Yang kelima, mengonsultasikan rencana yang dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah. Yang keenam, mencatat dan mempertimbangkan seluruh sumber pemasukan. Yang ketujuh, menjelaskan rincian waktu, biaya, dan pelaporan, serta orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau kegiatan dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan hingga dilakukan evaluasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyusunan RAPBS. Yang pertama, RAPBS harus dititik beratkan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Yang kedua, penulisan RAPBS harus menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan diekspos di tempat terbuka yang ada di sekolah. Yang ketiga, sebaiknya dalam pembelajaran dana lebih diutamakan pada program yang sejalan dengan pengembangan sekolah. Tujuan sistem akuntansi biaya di sektor pendidikan. Yang pertama, mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan dana sekolah. Yang kedua, mengetahui apakah penyebab utama biaya yang terjadi di sekolah. Yang ketiga, memberikan informasi berupa laporan biaya yang akurat. Yang keempat, memberikan jaminan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana dan pelaporannya. Yang kelima, menghasilkan laporan biaya yang terkini sampai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengelolaan sekolah, terutama pada aspek keuangan. Selanjutnya, akuntansi biaya di sektor pendidikan. Landasan teori yang dipakai untuk memecahkan permasalahan perhitungan biaya di dasar sekolah dan menengah itu dengan pendekatan akuntansi biaya tradisional dan Activity Costing System atau ACS. Sistem akuntansi biaya untuk biaya tenaga kerja atau karyawan sektor pendidikan. Tenaga kerja itu merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan institusi pendidikan seperti mengajar. Biaya tenaga kerja di sektor pendidikan ini dibagi ke dalam beberapa golongan. Yang pertama, gaji kepala sekolah. Yang kedua, tunjangan kepala sekolah. Yang ketiga, gaji guru. Yang keempat, tunjangan guru. Yang kelima, gaji guru honorer. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan terkait sistem akuntansi biaya untuk biaya tenaga kerja atau karyawan sektor pendidikan. Untuk besarnya gaji dan tunjangan kepala sekolah maupun guru sudah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan pangkat dan golongan mereka, sehingga akuntansi biaya lebih digunakan untuk menghitung gaji guru honorer atau karyawan lain yang lembur. Ada beberapa cara untuk menghitung gaji guru honorer maupun upah lembur karyawan. Salah satunya adalah dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Jadi, untuk menentukan upah seorang karyawan, perlu dikumpulkan data jumlah jam kerja selama periode tertentu. Ini adalah biaya pendidikan. Ditinjau dari sudut human capital, pendidikan diperhitungkan sebagai faktor penentu keberhasilan seseorang, baik secara sosial maupun ekonomi. Nilai pendidikan merupakan aset moral, di mana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pendidikan dianggap sebagai investasi. Pendidikan merupakan upaya pengumpulan dana untuk pembiayaan operasional dan pengembangan sektor pendidikan. Pendidikan merupakan unsur utama pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dianggap lebih bernilai apabila sikap, perilaku, kawasan, kemampuan, keahlian, serta keterampilannya sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu alat pengubah karakter manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang belum pernah mereka ketahui. Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan harus juga diikuti oleh kemampuan serta kemauan dan kesempatan juga. Dengan demikian, peranan pembiayaan pendidikan sangat terlihat jelas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Agar apa? Agar sejajar dengan manusia yang lainnya, baik secara rasional, nasional maupun internasional. Selanjutnya, konversi nasional pendidikan merupakan konversi 4 tahun bagi komunitas pendidikan. Inti dari konversi ini adalah pembiayaan pendidikan harus ditata penggunaannya. Karena selain dari dana APBN atau APBD, dana pendidikan juga bisa dipungut dari masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan. Dana yang bersumber dari APBN dan masyarakat harus diatur tentang pemungutannya. Bagaimana menggunakannya, kemudian bagaimana mempertanggungjawabkannya. Pengaturan tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan agar memiliki dasar hukum yang kuat perlu diatur setingkat dengan peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan mendapatkan alokasi minimal 20% dari total APBN atau APBD. Pembiayaan pendidikan sebesar 20% itu memang seharusnya dipenuhi dari anggaran belanja dan bukan dari anggaran pendapatan. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah menjabarkan anggaran pendidikan 20% tersebut pada jalurnya. Selanjutnya adalah sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia. Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Tergantung dari kondisi masing-masing negara, seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, dan pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Apa sih biaya investasi itu? Biaya investasi itu merupakan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud di atas, yaitu meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Sedangkan biaya personal yaitu biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga pendidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya. Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, besar kecilnya sebuah institusi pendidikan. Yang kedua, jumlah siswa. Yang ketiga, tingkat gaji guru. Yang keempat, rasio siswa dibandingkan dengan jumlah guru. Yang kelima, kualitas guru. Yang keenam, tingkat pertumbuhan populasi penduduk. Dan yang terakhir adalah perubahan dari pendapatan. Tentang integrasi akuntansi sektor publik pendidikan dalam Islam. Dalam dunia pendidikan, perlu adanya pencatatan dan penganggaran sebagai bentuk perencanaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam. Al-Quran mengandung petunjuk dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Al-Quran bukan hanya berisi persoalan ibadah, tetapi juga berisi persoalan politik, ekonomi, pendidikan, dan masyarakatan. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik pendidikan, yaitu salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut berkaitan dengan perintah Allah kepada juru tulis atau seorang akuntan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dalam sektor pendidikan, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengeluaran dana pendidikan. Dan seorang akuntan harus mencatatnya dengan jujur dan adil. Apa yang ditulis oleh seorang akuntan ini adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Contoh lain adalah surat Al-Furqan ayat 67. Ayat tersebut berkaitan dengan perencanaan keuangan, yaitu hubungannya antara apa yang terjadi sekarang dengan penentuan program, alokasi sumber dana untuk masa yang akan datang. Anggaran keuangan pendidikan sangat penting supaya mampu mendorong terselenggaranya pendidikan yang layak dan berkualitas. Selain itu juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang pengelolaannya dana pendidikan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.